Siapa sih yang suka membeli barang lewat online shop atau toko online? Mungkin hampir sebagian besar Sobat Eksis suka berbelanja lewat online shop. Mengapa ya banyak orang yang suka membeli barang di online shop? Hal ini karena mudah, cepat, dan pilihannya sangat banyak. Selain itu, banyak juga barang dari luar negeri yang dijual lewat online shop. Kalian bisa memesan langsung barang dari luar negeri dan barang tersebut akan dikirimkan ke alamat rumah kalian. Keren sekali ya. Oh iya, proses ini disebut juga kegiatan perdagangan internasional. Apa arti dari perdagangan internasional? Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang perdagangan internasional. Nah, agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan ataupun keputusan bersama. Nah, terjadinya perdagangan antar negara ini akan menimbulkan aktivitas yang dinamakan sebagai aktivitas ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual produk baik barang maupun jasa ke luar negeri. Sedangkan impor adalah aktivitas membeli produk baik barang ataupun jasa dari luar negeri. Nah, mengapa ya setiap negara melakukan kegiatan ekspor dan impor? Tahukah kalian di bumi yang kita tempati ini setiap tempat memiliki potensinya masing-masing? Misalnya di Amerika Serikat memiliki lahan pertanian yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tak hanya memberikan potensi, tapi juga memberikan kekurangan yang menjadi masalah-masalah dari setiap negara. Lalu, bagaimana cara menanggulanginya? Setiap negara biasanya memiliki potensi dan kekurangannya masing-masing. Kita ambil contoh dari negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki potensi kelautan dan agrikultur, sehingga hasil dari kelautan dan agrikultur ataupun pertanian dapat diperjualbelikan ke berbagai negara. Nah, tetapi Indonesia memiliki kekurangan, yaitu kekurangan dalam produksi alat-alat elektronik, sehingga Indonesia akan mengekspor hasil pertanian dan kelautannya, dan Indonesia akan mengimpor alat-alat elektronik dari berbagai negara untuk memenuhi kekurangannya, seperti dari Jepang maupun Korea Selatan. Biasanya dalam perdagangan internasional terdapat beberapa kebijakan yang tujuannya untuk melindungi produk ataupun barang dalam negeri, seperti memberikan tarif ataupun pajak pada barang impor, lalu kuota impor ataupun membatasi jumlah produk impor, lalu memberikan subsidi dalam produk dalam negeri, dan memberikan premi ataupun dana kepada produsen yang berhasil mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah. Oh iya, tahukah kalian bahwa perdagangan internasional ataupun saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi antar negara ini merupakan kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan melibatkan negara lain. Kerjasama ekonomi antar negara bisa dilakukan dalam berbagai bidang, contohnya bidang perdagangan, bidang teknis, dan bidang keuangan. Contoh dari kerjasama di bidang perdagangan itu seperti kegiatan ekspor dan impor. Lalu contoh dari kegiatan kerjasama di bidang teknis yaitu seperti pengiriman tenaga ahli dari satu negara ke negara yang lainnya. Dan contoh kerjasama dalam bidang keuangan adalah pinjaman luar negeri. Kerjasama ekonomi memiliki tujuan untuk menghilangkan hambatan ekonomi dengan saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integritas ekonomi kawasan. Selain itu, ada beberapa tujuan kerjasama ekonomi yang lain, yakni yang pertama, memperluas pemasaran. Yang kedua, mendorong produktivitas produksi dalam negeri. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. Dan yang terakhir, mendukung ketertiban dan perdamaian dunia. Terdapat pula beberapa lembaga yang menaungi kerjasama ekonomi antar negara, seperti ASEAN atau Association of Southeast Asia Nation. Lalu ada juga APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Ada juga IMF atau International Monetary Fund. Ada juga UNDP atau United Nations Development Program.
Sebuah kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan ekonomi dalam sebuah negara maupun kerjasama ekonomi antar negara, tak luput perannya dari ilmu pengetahuan dan teknologi loh. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membuat kegiatan ekonomi semakin maju. Contohnya dengan adanya e-commerce. E-commerce membawa kemudahan bagi kita semua untuk berbelanja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, adanya uang digital juga memudahkan kita untuk bertransaksi dimanapun kita berada. Itulah tadi materi tentang perdagangan internasional. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Oh iya adik-adik, meskipun kita harus mencintai produk dalam negeri, bukan berarti kita tidak boleh melakukan kerjasama ekonomi antar negara. Hal ini dikarenakan sebuah negara pasti tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, kita harus melakukan kerjasama ekonomi antar negara untuk memajukan dan menumbuhkan perekonomian sebagai bentuk mensejahterakan masyarakat. Cukup sekian.